Baik, saya langsung ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito, tadi Bu Titin mengatakan bahwa akan menghadirkan sejumlah saksi fakta yang justru tidak ada kaitannya dengan peristiwa kejahatan atau peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Karena berkeyakinan bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Kalau dari Pak Ito sendiri, definisi dari saksi fakta itu seperti apa Pak Ito? Jadi begini ya, kita perlu pahami dulu tentang pengertian saksi fakta. Kalau menurut bahasa hukum, sebagian saksi, sebagian besar itu adalah saksi fakta, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan pribadi, ya, pengetahuan pribadi tentang kejadian yang mendasari atas gugatan atau orang-orang yang terlibat. Siapapun dapat Hmm, memberikan kesaksian tentang fakta. Namun demikian kan tentu ini dikaitkan dengan kejadian yang sudah dilakukan rangkaian upaya hukum sampai dengan keputusan yang bersifat inkrah. Nah, di sini kan ada dua kejadian. Ya tentunya di mana dalam rekonstruksi itu juga ada kejadian dianggap kecelakaan lalu lintas, ada satu lagi kejadian ya, pembunuhan. Kalau bicara masalah kecelakaan lalu lintas, maka visum yang digunakan adalah cukup visum luar. Nah, manakala oke. penyidik merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar, maka dilakukan ekshumasi atau penggalian mayat, atau mungkin saat itu juga dimintakan adanya otopsi atau visum dalam. Nah, hasil dari otopsi ini adalah diberikan oleh saksi ahli, yaitu dokter forensik. Sehingga ini akan meyakinkan bagi jaksa penuntut umum ataupun hakim menentukan apakah ini memang kecelakaan lalu lintas ataukah memang ini ada pembunuhan. Sehingga apa yang diputuskan oleh JPU dan hakim itu pada dasarnya adalah mendasarkan kepada keterangan saksi ahli, yaitu data forensik, yaitu otopsinya. Nah, sekarang kan semua boleh sajalah menyampaikan. Kita kan akan mencari keadilan dan kebenaran. Tentunya dalam hal ini, dari pihak hakim pun akan menilai apakah keputusan hakim terdahulu yang telah menjatuhkan hukuman pada para terpidana termasuk Saka Tatal ini, apakah itu merupakan keputusan yang keliru atau tidak. Nah, tentu ini adalah Hmm, didasarkan juga kepada penuntutan ya yang dilakukan oleh JPU. JPU telah menjawab dalam memori kasasi ya, jadi kontra memori dalam kasasi PK itu. Saya kira mungkin silakan saja disampaikan kepada sidang dan saya yakin mungkin hakim akan mempertimbangkan apakah ini relevan ya saksi-saksi ini yang diajukan ataukah tidak relevan. Kalau ada pencabutan daripada keterangan itu pun akan dikaitkan dengan beberapa saksi-saksi lain yang saat itu dihadirkan dan juga tentunya sebagaimana kita ketahui keterangan saksi itu adalah tidak lebih kuat daripada keterangan ahli. Jadi keterangan ahli oke. dan juga fakta-fakta ataupun mungkin barang-barang bukti yang diyakini oleh hakim itu adalah menjadi satu petunjuk bahwa telah terjadi pembunuhan, itulah yang menjadi dasar daripada keputusan hakim. Saya kira keterangan saksi ahli Ya, yang digunakan oleh hakim Pak ini Ito, tentu uh, baik. ya Pak Ito, kalau bagaimana kita Mbak Ratu? mendengarkan narasi yang saat ini digaungkan oleh kuasa hukum Saka Tatal adalah bukan pembunuhan, penganiayaan yang berujung kematian, tapi justru kecelakaan. Berarti ini akan semakin pelik nggak sih Pak pembuktian? Kalau kita melihat kan seharusnya sidang PK hanya mengecek mungkin bukti-bukti saja ya. Ini rasanya udah kayak sidang Baru. baru bahkan ya. Iya, itu menurut saya betul ya, betul sekali Mbak Ratih ya. Kan ada aturan di dalam sidang PK yang mungkin oleh hakim bisa saja diabaikan ya. Tapi kan ini kita tidak menguji material ya, seperti sidang pengadilan biasa. Tentunya hal ini itu hak juga daripada penasihat hukumnya untuk menyampaikan, tentunya juga persidangan tidak bisa menolak. Tapi pertimbangan hakim tentunya nanti ada. Apakah ini relevan atau tidak? Karena kejadian ini kan sudah 8 tahun yang lalu, Mbak Rati ya. Kalau dikatakan saksi-saksi Ya. fakta itu adalah kita juga harus menyesuaikan juga dengan waktunya, apakah memang bisa diterima atau tidak. Saya kira mungkin ini akan menjadi pertimbangan daripada hakim PK nanti gitu, Mbak Rati. Ya, Pak Ito, salah satu yang dipertimbangkan dalam sidang PK kan ada 3 alasan untuk sidang PK, yaitu adalah adanya novum baru, lalu kemudian ada putusan hakim yang bertentangan dan ada kelalaian dari putusan hakim Putusan itu hakim. sendiri. Nah, kalau kita melihat seperti memang narasinya memang ingin diarahkan ke kelalaian hakim begitu setelah novumnya ini ditolak oleh kontra memori dari jaksa. Nah, untuk kelalaian hakim ini, bukankah memang ada batas waktu tertentu, Pak? 180 hari kalau tidak salah. Apakah itu masih bisa dipertimbangkan oleh hakim saat ini?
Ya pastilah, pasti itu kan aturan hukum ya Mas ya. Dan ini kan sekarang ingin bagaimana diyakinkan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas dengan didasarkan Hmm. kepada visum daripada dokter di Rumah Sakit Gunung Jati. Visum itu sebagaimana saya sampaikan adalah visum luar. Nah, sedangkan untuk visum dalam atau otopsi, itulah yang bisa meyakinkan apakah memang kematiannya itu disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, ataukah ada tanda-tanda lain kekerasan yang diyakini oleh dokter ahli forensik ini adalah merupakan sesuatu yang bisa mengarah kepada kasus pidana yaitu pembunuhan. Soal pembunuhan berencana dan lain sebagainya tentunya itu kan didasarkan kepada keterangan-keterangan saksi lain sehingga diputuskan bahwa ini adalah merupakan kejahatan ya pembunuhan berencana yang tentunya waktunya Baik. kalau pembunuhan berencana itu bisa seketika ataupun bisa melalui perencanaan yang panjang ya, bisa yang pendek panjang, Hmm. bisa menggunakan alat komunikasi ataupun tidak. Sehingga kalau ada beberapa pendapat mengatakan kenapa handphonenya tidak dicek. Nah, kalau dia tidak menggunakan alat komunikasi tentunya sulit kalau dijadikan alat bukti. Saya kira itu mungkin Baik, pemahaman Pak, dari saya ya. Pak Ito. Baik, Pak Ito, tapi kalau melihat dari sisi saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, rencananya bahkan ada undangan juga untuk Ibtu Rudiana dihadirkan dalam sidang PK kalau berkenan hadir. Kemudian juga sebelumnya kita mendengar ada 2 mantan Polri yang juga diundang tapi tidak bisa hadir. Selain itu juga ada Deddy Mulyadi yang kabarnya juga dari konten YouTube-nya ini bisa merekonstruksikan lagi kasus ini. Nah, kalau Pak Ito menilainya akankah cukup bernilai atau bisa diterima oleh hakim dengan diundang begitu pihak kepolisian dan lain sebagainya ini? Saya kira ini sudah dijawab oleh Mbak Ratih tadi ya, bahwa sidang PK itu kan ada aturannya. Jadi saya kira mungkin Iya. sekarang bisa saja dihadirkan, tetapi kan nanti hakim akan menganggap apakah ini relevan atau tidak. Ya, jadi Atau tidak? memang Oke. kita lihat sidang PK dengan sidang biasa itu tentunya kan ada dengan persyaratan. Kalau memang ada kelalaian hakim, tentunya hakim PK akan melihat kelalaiannya di mana, gitu ya. Kalau memang ada Baik. hal-hal yang mungkin dianggap bahwa di dalam persidangan terdahulu hukum, tentu hakim PK juga akan menilai dan tentunya relevansinya dengan saksi-saksi yang dihadirkan, termasuk saksi ahli. Kalau saksi ahli ini kan ahli bidang apa? Apakah relevan dengan Baik. kasus itu, gitu kan? Misalnya ada seseorang Baik. menganggap bahwa ini bukan pembunuhan, apakah dia seorang ahli? Kalau dia seorang ahli forensik mungkin saja bisa, tapi didasarkan kepada hasil otopsi pada saat itu. Demikian. Baik, saya ingin ke Bu Titin. Bu Titin, apa yang bisa Anda jelaskan mengenai relevansi dari fakta apa saksi-saksi yang akan dihadirkan hari ini dengan apa yang ingin Anda buktikan di sini bahwa ini bukanlah pembunuhan tapi kecelakaan? Relevansinya karena gini, di sidang 2016 itu kita walaupun kita sudah menghadirkan saksi-saksi alibi yang menyatakan keberadaan Saka Tatal pada malam ditemukannya kedua korban, tetapi kan semua fakta-fakta itu diabaikan oleh hakim, diarahkan hanya sesuai BAP. Kemudian ada seseorang yang tokoh yang bisa merekonstruksi kembali, karena kan kita juga tidak bisa menghadirkan saksi-saksi alibi yang dulu pernah dihadirkan. Ada tokoh yang bisa merekonstruksi kembali dan menjelaskan sebetulnya betul tidak sih saksi-saksi yang dulu dihadirkan itu berada di tempat seperti yang diungkapkan, dan itu kan ternyata terkonfirmasi bahwa sebetulnya mereka betul sesuai dengan alibinya. Hanya waktu di persidangan 2016 karena keterangan yang didengarkan itu keterangan terdakwa Saka dulu, baru kemudian keterangan saksi alibi, pada akhirnya hakim waktu itu yang diketuai oleh Ibu Etik selalu menyatakan Saka sudah mengaku, Saka sudah mengaku, Saka sudah mengaku. Dan dengan itulah sebabnya kita juga menghadirkan saksi-saksi yaitu dari ahli pidana. Seperti apa sih kalau misalnya keterangan seperti itu, bagaimana sih kondisi persidangan dahulu juga akan dihadirkan, kita hadirkan saksi lain yang mengetahui persis bagaimana kondisi sidang terdahulu di 2016 saat menghadirkan anak Saka Tatal, anak yang berkonflik dengan hukum Saka Tatal, gitu. Jadi saya menilai itu sangat relevan. Oke, saya terakhir mau ke Pak Ito. Pak Ito menyoroti ini tidak hanya Saka Tatal yang mengajukan PK, nampaknya Rivaldi alias Andika juga akan segera mengajukan PK, dan
mungkin berbondong-bondong nanti terpidana lainnya. Ini Pak Ito mencermatinya seperti apa Pak Ito terakhir? Nah, baik Mbak Rati, kan mereka itu para terpidana dihukum seumur hidup. Berarti kan seumur hidupnya dia berada di tahanan. Tentunya harus ada upaya Ya. hukum seseorang apakah dia bersalah atau tidak bersalah untuk melepaskan jeratan hukum ini dengan berbagai cara. Tapi kan kita ingin melihat tadi adalah bagaimana kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan bukan hanya kepada mereka saja tentunya. Kepada dari pihak Ibtu Rudiana maupun juga kepada orang tuanya Vina. Karena kita juga harus melihat kalau memang betul mereka tidak bersalah, siapa yang melakukan perbuatan ini? Kan tentunya harus dicari. Ya. Nah, kita tentunya mendasarkan kepada hal ini, saya tidak mengikuti sidang tahun 2016 yang diikuti langsung oleh Bu Titin, tapi ini ada 3 keputusan ya dari Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, kemudian Mahkamah Agung, dan tentunya yang menjadi pertimbangan kenapa tiga-tiganya ini mengamini untuk hukuman terhadap mereka termasuk pada Sakatatal. Saya kira ini yang perlu diuji oleh hakim dari PK ya Mbak Rati ya. Demikian. Baik. Baik, nanti kita akan tunggu jalannya sidang PK lanjutan pada hari ini akan menghadirkan sejumlah saksi fakta dari pihak Sakatatal. Terima kasih Pak Ito, terima kasih juga Bu Titin sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.